warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Dian Rahmasari Gusti. Saya Sefiana Zurid. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jurnalistik Online, yang materi pertama akan dibacakan oleh Hana. Materi pertama yaitu teknik penulisan dan pelaporan media online. Sebelum masuk ke teknik penulisan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari media online sendiri. Media online disebut juga sebagai situs, portal berita, media cyber, atau media daring. Adalah website yang mengusung konsep media massa yang disajikan secara online, dapat diakses oleh pembaca melalui internet. Selanjutnya, gaya penulisan dari media online sendiri atau teknik penulisan media online. Gaya penulisan media berita online ini mengedepankan faktor simple atau sederhana. Salah satu alasannya, pembaca yang membaca berita secara daring membaca berita dari layar perangkat mereka dan sedikit mengalami masalah fokus jika dibandingkan dalam membaca tulisan di media cetak. Berikut hal-hal yang membuat gaya penulisan berita online yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu alinea yang pendek. Artinya tulisan berita online ini termasuk artikel di blog hendaknya dibuat dengan alinea atau paragraf yang pendek. Contoh terbaik itu bisa dilihat pada situs BBC Indonesia. Yang kedua yaitu jarak antar alinea. White space atau ruang kosong antar paragraf penting karena ini berguna untuk membuat naskah berita online lebih mudah dipindah dan tidak membutuhkan fokus yang lebih saat membacanya. Yang ketiga yaitu tidak ada indent. Artinya dalam penulisan berita untuk media online hindari bagian indent, lekuk atau tekuk ke dalam di awal paragraf, seperti gaya berita di koran atau majalah. Hal ini mungkin dapat diabaikan jika Anda ingin memunculkan gaya khas naskah berita konvensional, tapi itu membuatnya menjadi tidak lazim. Yang keempat yaitu rata kiri. Perataan teks kiri sebenarnya adalah standar gaya artikel di website. Ini juga termasuk di situs portal berita. Rata kiri berguna untuk membuat naskah berita menjadi nyaman dibaca, scannable, dan banyak menyisakan white space sebagai upaya untuk memberi ruang istirahat mata. Yang kelima yaitu highlight. Halaman website termasuk situs portal berita memungkinkan untuk dioptimalkan secara visual. Intinya adalah untuk membuatnya menjadi lebih scannable dan enak dibaca. Sekian dari materi pertama, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Dian Rahmasari Gusti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Skill yang dibutuhkan seorang jurnalis. Yang pertama adalah interview skill. Lebih dari sekedar melempar pertanyaan, jurnalistik harus bisa melakukan riset dan mempertahankan aktivitas listening skill-nya selama wawancara agar bisa menggali informasi yang berkualitas. Yang kedua ada menulis. Keahlian dasar bagi seorang jurnalis ialah menulis. Meskipun pada akhirnya berita yang disampaikan berbentuk audiovisual, kita tak perlu mengetahui cara membuat skrip yang ringkas, jelas, dan mudah diikuti. Yang ketiga ada digital journalist skill. Digital journalism skill. Skill selanjutnya yaitu kita harus mampu mengoptimalkan platform digital agar bisa mampu membuat menjangkau seluruh audiens. Misalnya dengan memanfaatkan fitur live streaming, mengemas konten berita ke dalam berbagai format untuk dipublikasi di media sosial. Yang keempat ada investigasi. Investigasi merupakan proses yang lebih dari sekedar mengumpulkan informasi. Jurnalis baru menggali kasus lebih dalam agar berita yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Yang kelima ada mobile journalism. Skill yang tidak kalah penting di era modern saat ini ialah mobile journalism. Saat ini banyak orang yang mengonsumsi berita melalui gawainya, baik dengan cara mengakses aplikasi maupun situs berita. Yang keenam ada editing skill. Bagi kita yang mampu dan ingin menjadi editor, tentu merupakan skill utama bagi seorang jurnalistik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meninjau tulisan reporter diantaranya akurasi, kejelasan informasi, kesesuaian style penulisan dengan aturan perusahaan, ejaan dan typo, dan spelling dan grammar. Yang ketujuh ada video atau foto jurnalistik.
Jika kita ingin menjadi jurnalis dengan spesialis di fotografi maupun videografi, kita harus mengasah skill videografi dan fotografi jurnalistik. Membuat foto dan video untuk keperluan jurnalistik tentu memiliki beberapa prinsip yang berbeda dengan karya foto dan video pada umumnya. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari foto dan video seperti apakah yang dapat memberi dampak besar bagi publik yang mengonsumsi berita. Selanjutnya ada fungsi keyword. Yang pertama, mesin pencari akan lebih mudah menemukan informasi. Dengan adanya kata kunci atau keyword, mesin pencari akan semakin mudah menemukan serta menampilkan berbagai jenis informasi yang selalu relevan dengan apa yang dicari pada pengguna internet. Yang kedua, memudahkan artikel mendapatkan peringkat pertama. Adanya kata kunci atau keyword yang tepat akan menjadikan suatu konten artikel yang sudah diposting di dalam website atau blog bisa berada di halaman depan mesin pencarian atau peringkat pertama. Yang ketiga, ada website akan lebih mudah ditemukan ketika suatu website atau blog sudah menemukan strategi SEO. Yang keempat, ada artikel akan meningkatkan traffic website. Keberadaan dari keyword pada suatu artikel akan menjalin website lebih optimal, seperti yang dijelaskan kata yang selalu ada di dalam bentuk pola pengguna informasi internet. Sekian materi pemaparan materi dari kelompok 5. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.